tahunan yang dilaksanakan oleh salah satu komunitas seni di Malang. Ini dilaksanakan biasanya dengan mengundang para peserta atau para seniman untuk berpartisipasi di kegiatan ini. Seperti yang Anda lihat, karya-karya yang dipamerkan cukup beragam. Ini menunjukkan bahwa seni itu terbuka kemungkinan itu orang menyampaikan aspirasinya, menyampaikan imajinasinya, idenya sesuai dengan subjektivitasnya masing-masing. Nah, melalui MAM ini kita dapat menemukan bahwa ini merupakan satu kebutuhan manusia untuk disampaikan kepada manusia yang lain. Yang perlu dipelajari adalah di MAM ini adalah yang pertama adalah penyelenggaraannya. Yang berikutnya adalah bagaimana karya-karya tersebut disajikan untuk masyarakat luas sehingga layak untuk diapresiasi, layak untuk dikunjungi. Bukan hanya warga Malang Raya, bahkan nasional. Pada pembukaan MAM ini kemarin bahkan dihadiri oleh tamu-tamu para kolektor, para seniman dari Jakarta, di mana para kolektor ini sudah tentu merupakan orang-orang yang bergerak di bidang keseni rupaan secara murni. Misalkan disebutkan karya-karya yang dipamerkan di sini, ini semua adalah karya-karya yang didasarkan dan tentu tidak melalui proses kurasi. Pada karya-karya ini kita dapat menemukan bahwa imajinasi, ide, kreativitas, nilai pesan dalam karya yang bersifat visual itu dapat diungkapkan sehingga orang lain dapat menangkap apa yang ini disampaikan oleh seorang seniman kepada masyarakat luas. Dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali tidak menyadari bahwa yang dominan masuk dalam memori dan otak kita yang membuat kita itu berpikir, membuat kita itu penyengat-penyenis, buyang diri kadang-kadang itu justru visualisasi semacam ini atau visualisasi dalam lingkungan di sekitar lingkungan kita daripada tulisan. Tapi seringkali kita jarang menyadari bahwa itulah efek dari sebuah visualisasi. Oleh karena itu, belajar seni itu kita anggap penting, walaupun seringkali dianggap itu tidak penting oleh kebanyakan orang. Ya, saking banyaknya visualisasi sehingga kita tidak menyadari bahwa itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, belajar seni itu mempelajari tentang kesadaran kita akan visual di lingkungan kita. Nah, kembali ke pameran. Ketika kita melihat karya sebanyak ini, penataan semacam ini
Ini cukup membuat kita kacau. Mengapa? Kita tidak fokus pada satu visual saja. Baru melihat begini, lirik sedikit saja sudah kacau ini. Nah, itu bukti bahwa sebuah visualisasi atau sebuah objek visual itu sangat mempengaruhi otak kita, mempengaruhi kehidupan kita, bahkan mempengaruhi pola pikir kita. Nah, mari kita lihat karya yang ada di sini. Dari jauh kita melihat tatanan yang bagus, kemudian tertarik pada satu karya itu. Begitu juga begini, melihat yang lain, kok kering. Di situ muncul sebuah pertanyaan. Ini bagaimana ya tekniknya? Ini bagaimana ya komposisinya? Ini objeknya apa? Ini macam-macam, bla 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 bla. Maka disitulah kita perlu belajar seni, khususnya seni rupa. Saya rasa itu menjadi bekal yang baik buat kita untuk menyadari adanya efek-efek visual yang diciptakan secara sengaja. Itulah pentingnya belajar seni rupa. Mari kita nikmati karya yang ada. Apapun efeknya, merdeka saja. Media berkarya seni rupa di era saat ini cukup beragam, bukan hanya cat di atas kanvas, bukan hanya pensil di atas kanvas, tapi seniman dapat bereksplorasi melalui media digital. Contohnya pada karya di sebelah kanan saya ini merupakan karya yang menggunakan teknologi digital, kemudian dicetak di atas kain kanvas. Yang seperti ini merupakan alternatif dalam berkarya seni rupa. Berikutnya adalah karya kolase. Nah, karya kolase seperti ini dapat juga digunakan oleh seniman untuk mengekspresikan imajinasinya melalui serpihan-serpihan kertas dengan beraneka ukuran, warna, kemudian bahan, teks yang ada di dalam kertas tersebut, kemudian ditempel-tempel di atas sebuah media kanvas, maka dapat pula menjadi salah satu media berekspresi seni. Berikutnya adalah menggunakan mix media. Jadi selain kolase, digital printing, seniman juga dapat menggunakan media plastik seperti di sebelah kanan saya ini. Plastik diolah dengan sedemikian rupa, dipanaskan, kemudian diterapkan pada media bidang spanram, sehingga menghasilkan sebuah efek tertentu untuk media itu sendiri, sehingga menghasilkan sebuah karya seni juga.
berbicara tentang tulisan. Nah, apa fungsi tulisan dalam sebuah pameran? Salah satunya adalah membatasi. Hanya tulisan pasti ada sesuatu yang membatasi. Ini apa temanya? Batasan temanya adalah tentang cinta. Nah, tapi kembali lagi pada bahasa visual, dia memang membatasi khusus untuk cinta. Namun dalam bahasa visual kita kembali lihat lagi, walaupun dalam konteks cinta. Mari kita ambil contoh. Pada umumnya kalau orang melihat dua kucing yang lucu kemudian saling mendekatkan melihat orang sudah tidak perlu berpikir terlalu rumit untuk mengartikan lukisan atau peristiwa semacam itu. Namun dalam bahasa cinta yang lain kita dipertemukan dengan visualisasi semacam ini. Kita lihat warna-warna pastel yang ada di sini. Awalnya kita melihat garis-garis bentuk-bentuk yang dikerjakan dengan teknik linier ini, dengan warna-warna blok. Kita mencoba memahami dan kita dipaksa apa hubungan visualisasi ini dengan cinta. Nah, ternyata cinta tidak hanya terbatas pada bagaimana orang yang bisa mengartikan sebuah cinta. Kita lihat di sini warna-warna warna pastel yang identik dengan anak kecil, kelembutan. Ya, di sini kita lihat banyak visualisasi yang mewakili dunia anak-anak. Nah, saya rasa dengan sedikit bantuan objek yang jelas begini, kita mulai bisa bermain-main dengan imajinasi kita tentang cinta. Bahwa cinta itu tidak melulu tentang begini-begini aja. Seorang ibu pada anaknya, wah, saya curiga ini yang membuat ini perempuan. Nah, mari kita lihat pada visualisasi sebelahnya. Nah, ini lebih gimana begitu? Apa hubungan cinta dengan kadal? Reptil. Bentuknya adalah kadal itu berdiri, tidak kan? Selalu berhidup. Makanya disebut reptil, melata, menjijikkan. Tapi cinta bisa bermain. Makanya dalam sekian banyak visualisasi dengan tema cinta, kita akan diperkaya persepsi kita tentang cinta dengan banyak visualisasi. Jadi tema tadi itu memaksa kita untuk memframing pemikiran kita tentang sebuah visualisasi. Sehingga tidak liar-liar banget lah. Walaupun ketika masuk begini pikiran kita pasti akan liar. Seperti melihat kadal itu. Gila, tapi kenapa ini cinta ya? Ya, yang berpengalaman dengan kadal pasti punya persepsi sendiri yang sifatnya memang sangat pribadi. Itulah kekuatan dari sebuah visualisasi. Semua punya hak untuk menginterpretasi dan semua punya pandangan yang berbeda-beda. Nah, kalau ini saya lebih suka ini daripada dua ini. Karena ini lebih mudah kita pahami, lebih mudah kita rasakan. Sedangkan yang ini, lebih menggelikan. Apa itu cinta ini? Hubungannya apa dengan kadal? Pasti kamu juga geli ya. Ya, silakan merasakan kegelian itu. Tapi itulah cinta. Geli-geli, gila-gila, menjijikan, tetap cinta. Kalau tidak ada cinta, tidak mungkinlah kita bisa sebesar ini. Ibu kita tidak mungkin rela ngepokin kita ketika kita itu gila nih ya. Di sini kekuatan sebuah tulisan mencoba untuk memframing pikiran kita akan sebuah visualisasi agar kita tidak terlalu liar dalam menginterpretasikan, juga membantu interpretasi kita untuk menikmati karya-karya yang ada di sini. Ya, saya rasa ini akan memperkaya imajinasi kita tentang cinta. Ternyata cinta tidak seendel yang kita pikirkan. Luas, dalam, liar, dan menggelikan, menjijikkan. Itu aja. Asik.